Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah orang durhaka, kisah eh, kisah-kisah orang yang durhaka. Salah satunya adalah Firaun. Mungkin teman-teman terutama kelas 12 jelas sudah tahu kisah tentang Firaun, bahwa beliau adalah Firaun adalah pembangkang. Dia adalah seorang pembangkang dari salah satu nabi, yaitu Nabi Musa, yang kemudian diadab oleh Allah, ditenggelamkan di laut. Sebenarnya kisah-kisah Firaun terdapat dalam Al-Quran. Bahkan janji Allah untuk menyelamatkan, maksudnya menemukan bangkai atau mayat Firaun itu juga sudah termaktub sebagai pelajaran. Itu unik sekali. Al-Quran yang diturunkan, kemudian Firaun atau Al-Quran diturunkan di tahun sekitar 600 Masehi. Kemudian pembuktian ini ditemukan sekitar abad ke-18 Masehi. Jadi jauh sekali itu sudah diprediksi oleh Al-Quran bahwa Firaun akan ditemukan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian siapa sih Firaun sendiri? Ketika kita berbicara tentang Firaun sendiri bukan sebuah nama. Kita tahu bahwa Firaun adalah jabatan tertinggi bagi Raja Mesir. Jadi Raja Mesir itu kemudian diberi jabatan Firaun. Kalau kita mungkin di Jogja ada jabatan namanya Sri Sultan, atau dari Islam ada namanya Khalifah. Nah, Firaun itu seperti itu jabatan. Jadi nama Firaun itu hanya jabatannya saja. Kemudian Firaun merupakan jabatan raja turun-temurun yang diberikan kepada anak atau keluarganya. Jadi karena sifatnya adalah kerajaan, maka sistemnya adalah monarki turun-temurun. Bisa anaknya, keponakannya, atau saudaranya. Setelah meninggal, jasad Firaun biasanya diawetkan. Jadi kebanyakan sebagai bentuk penghormatan kepada raja, biasanya itu diawetkan mayatnya, diberi formalin, kemudian ditempatkan pemakaman yang kita kenal dengan piramid. Sebenarnya sejarah piramid ini juga menjadi perdebatan. Dalam kitab sendiri disebutkan bahwa piramid dulu adalah bangunan yang memang ditujukan untuk Firaun menantang Tuhannya Nabi Musa. Maka dikisahkan dalam kitab tersebut, dalam kitab yang kita baca atau kitab pembahasan kita, bahwa untuk menentang ajaran Nabi Musa, maka Firaun meminta seluruh ahli arsitektur pada saat itu untuk membuatkan bangunan tinggi. Kemudian ketika bangunan itu selesai dibuat, maka Firaun menuju ke puncaknya untuk menantang Tuhannya Nabi Musa. Dan pada saat itu tidak langsung diadab oleh Allah, sehingga menurut Firaun, ternyata Tuhannya Nabi Musa tidak berkata apa-apa, maka berarti saya sekarang, atau berarti Nabi Musa datang dengan kebohongan menurut Firaun. Firaun di masa Nabi Musa sendiri adalah Mernabeta atau 1232 sampai 1224 Masehi, putra Ramses II. Kata ini itu muncul kemungkinan karena ada penemuan mumi itu tadi, atau jasad dari Firaun itu tadi, yang kemudian para ahli menemukan bahwa namanya ini adalah Menapata. Dan Firaun yang muminya itu mengandung garam di dalamnya, menunjukkan bahwa ini jelas Firaun yang tenggelam di dalam laut. Maka kemungkinan berdasarkan ahli sejarah, bahwa Firaun yang di sana ada mengandung garam, maka itu adalah Firaun yang sama dengan masanya Nabi Musa. Kemudian
karena menjadi raja tertinggi, maka sebagian besar Firaun memiliki sifat kesombongan, sehingga biasanya Firaun identik dengan kesombongan. Jadi secara biasanya Firaun identik dengan kesombongan. Sombong berarti Firaun, sombongmu kayak Firaun, biasanya kan seperti itu. Kemudian kesombongan Firaun. Jika kita berbicara tentang kesombongan Firaun, maka banyak sekali yang dapat kita angkat. Kesombongan Firaun sudah terlihat sejak dia menantang ajakan anak angkatnya itu Nabi Musa untuk menyembah Allah. Jadi kesombongan terlihat dari adanya pertentangan atau menentangnya Firaun terhadap ajarannya Nabi Musa. Di sini dapat diartikan bahwa kekhawatiran salah satunya adalah jika dia mengikuti Nabi Musa, maka dia harus tunduk pada Nabi Musa sebagai utusan Tuhan. Maka jelas Firaun tidak menghendaki itu karena kesombongannya. Maka ketika Firaun itu ikut dengan Nabi Musa, secara otomatis kan dia tunduk dengan Nabi Musa sebagai rasul. Dan atas kesombongan itu dia tidak mau seperti itu. Dia menghendaki bahwa dialah yang tertinggi, Firaunlah yang tertinggi. Kesombongan Firaun Merabata sangat masyhur di kalangan Islam. Salah satunya adalah dengan membangun piramid yang menjulang tinggi untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi piramid ini sebenarnya juga tujuannya adalah untuk menantang Tuhan. Kemudian atas itu, piramid itu juga dijadikan sebagai kuburannya untuk apa? Untuk menunjukkan tentang kesombongan dari Firaun itu. Selain itu, Firaun menempati diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa sakit, sehingga menambah kesombongannya. Jadi dikisahkan bahwa Firaun pada masa Musa itu atau Mernabatah diberikan oleh Allah tidak pernah merasa sakit selama hidupnya, maka dia merasa sombong. Selanjutnya perilaku tercela. Firaun adalah jelas manusia paling sombong, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Maksudnya karena tadi tidak mau di bawahnya Nabi Musa, maka dia tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Musa. Memperbudak manusia jelas dalam pembangunan Mesir, dalam pembangunan piramid itu perbudakan. Ada film itu, coba cari filmnya tentang pembangunan Mesir. Luar biasa jika dianalogikan pada masa saat ini. Orang sebegitu banyaknya menggeret balok-balok besar itu, kemudian menyusun secara bentuk segitiga ke atas itu, kemudian melakukan kerusakan di bumi, mengaku Tuhan. Jadi mengaku Tuhan, dalam sejarahnya banyak sejarah yang mengatakan bahwa tidak ada bukti Firaun mengaku Tuhan, akan tapi banyak pendapat atau tafsir yang mengatakan bahwa Firaun itu saking sombongnya sampai mengaku. Selanjutnya dari kisah Firaun, yang pertama, ajaran-ajaran kebaikan yang menggagas pada satu penaikan sosial atau ide dasar menggagas kehidupan yang lebih baik pasti memiliki tantangan. Jadi adanya status atau mengajak pada penaikan sosial, mawas diri terhadap yang kita sombong, jelas. Jadi harus bersikap awas terhadap sikap sombong. Mengukur sesuatu dari hanya melihat, tidak mengukur sesuatu dari hanya melihat materi saja, jelas ini. Jadi diharapkan untuk tidak hanya mengukur sesuatu dari materinya saja, selalu sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Jadi dunia adalah sebuah perantara atau sebuah ladang untuk menggapai nikmatnya akhirat. Maka di dunia ini kita tahu bahwa di dunia itu kita tidak selamanya, hanya sebagai wasilah agar kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maka banyak yang mengatakan bahwa uang orang di dunia hanya sekadar mampir untuk minum. Karena apa? Karena tempat kembalinya atau kampung halamannya ya di akhirat. Kemudian selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berintrospeksi diri, selalu mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.